Kamu inget gak? Waktu di India, aku pernah bilang sama kamu, aku ini adalah istri kamu, partner kamu, dan aku bukan beban dalam hidup kamu. Ya tentu saja aku ingat itu, Najwa. Aku masih ingat dan tidak pernah aku menganggapmu sebagai beban. Bahkan sampai detik ini, berpikir begitu pun tidak pernah. Mengerti? Tapi dalam situasi ini membuat aku sedih ngelihat kamu, Re. Tahu tidak? Masalah yang ini adalah masalah yang paling kecil dari semua masalah yang pernah kita hadapi sebelumnya. Pasti bisa kita hadapi. Saat ini kamu sedang berjuang untuk masa depan kita. Tapi semuanya selalu mengecewakan kamu. Kamu tenang saja karena semua adalah tanggung jawabku, jadi aku akan selalu berusaha untuk bisa memecahkan masalah kita. Aku yakin pasti bisa. Kamu tidak usah khawatir. Tenang. Tapi kamu harus ingat, aku akan selalu mendampingi kamu. Dan kalau kamu mau, kita bisa pindah ke rumahnya ibu. Di sana kita bisa berpikir lebih tenang. Tidak, Najwa. Aku tidak bisa meninggalkan rumah ini. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku di rumah orang lain. Karena aku harus menjaganya, maka aku harus bersamanya. Aku harap kamu bisa mengerti. Belum bisa sekarang. Iya. Istri memang bisa ada beberapa, tapi ibu yang melahirkan kita cuma satu. Kalau istriku sudah bilang seperti itu, maka aku bisa menghadapi semua masalah yang ada di dunia ini. Apalagi ditambah senyum, kan? Hai Karin, apa kabar? Udah lama banget loh kamu ngangkat telepon aku. Kamu gak usah banyak basa-basi ya. Kok kamu ketus banget? Aku salah ngomong ya? Aku cuma mau kasih kabar baik buat kamu. Oh, aku tahu. Kamu pasti mau nawarin job kan? Enggak. Aku ingin sekarang kamu lihat TV karena ada sesuatu yang mau aku tunjukkan ke kamu. Oke. Rambut indah dengan gold silk. Aku nggak salah lihat. Itu Priti kan? Kok bisa masuk TV? Benar itu Priti. Dan mulai sekarang aku nggak mau jadi manajer kamu lagi. Karena sekarang aku sudah menjadi manajer Priti. Kamu jadi manajer Priti. Aku mau buktikan ke kamu kalau apa yang kamu katakan itu salah. Banyak model yang lebih berbakat dan lebih bersinar dari kamu yang bisa aku orbitkan. Aku bingung nih. Aku salah apa sama kamu? Kok kamu hianatin aku kayak gini? Aku sudah dengar semua dari dia. Kalau kamu bilang aku itu bukan apa-apa tanpa kamu, itu salah. Justru kamu yang bukan apa-apa tanpa aku. Tunggu, halo, halo. Kamu keterlaluan banget ya, Dion. Aku udah berkorban banyak buat kamu, dan ini balasan kamu. Ini apa lagi sih? Kamu kalau emotion kayak gini kan nggak bagus buat kandungan kamu. Kamu gak usah sok peduli di depan aku. Di belakang aku, kamu hancurin aku, Dion. Emangnya apa yang udah aku lakuin? Karin barusan telepon aku. Dia berhenti jadi manajer aku dan sekarang dia mau ngorbitin Priti. Terus apa urusannya sama aku? Ya, semua ini gara-gara kamu. Dia marah karena hasutan kamu. Padahal aku gak pernah lo ngomong kayak gitu. Mungkin si Karin itu udah salah paham sama aku. Aku cuma bilang kalau kamu nggak mau lagi di dunia modeling itu aja. Aku gak pernah lo ngomong kayak gitu. Aku emang lagi hamil. Aku gak bisa jadi model sekarang. Ya, aku kan cuma berpikir kalau ntar waktu anak kamu udah dilahirkan, kamu nggak mungkin bisa balik lagi ke dunia modeling. Aku tahu. Kamu bantu Priti jadi model itu buat dapet simpatinya Najwa kan? Dengar ya, aku gak akan biarin kamu dapet apapun dari Najwa. Aku mau bicara.
Mau bicara apa istriku yang cantik? Menurut kamu gimana kalau aku mulai untuk mendesain baju muslim dan menjual baju muslim? Lumayan banget kan buat menambah penghasilan keluarga kita. Najwa, buat apa itu kamu pikirkan? Itu tidak perlu kamu pikirkan karena itu tugas seorang suami. Memberi nafkah pada keluarganya. Mengerti? Iya, aku tahu kau memang suami yang sangat bertanggung jawab. Tapi ini bukan cuma semata-mata untuk menambah pemasukan kita, tapi untuk mengisi waktu aku yang kosong. Lagi pula kamu ingat kan, waktu zaman kuliah dulu, aku seneng banget mendesain baju sendiri walaupun itu buat aku yang pakai. Oke, begini saja. Aku minta waktu sampai bisnisku di Hong Kong berhasil dan uangnya sudah ada, kita akan buka butik kecil untukmu. Sebenarnya kekayaan dan rumah besar ini adalah milik Najwa. Bisa aja Najwa membuka butik besar yang dia inginkan. Tapi aku yakin Najwa tidak mau menggunakannya. Aku harus bantu Najwa mewujudkan keinginannya. Halo? Ya, saya mau minta tolong. Tolong carikan butik yang mau dijual atau ruko yang bisa dijadikan butik. Daerahnya sekitar Pondok Indah atau Kemang. Kalau bisa secepatnya ya. Oke, nanti dikabarin. Terima kasih. Priyanka, duduk. Ibu Priyanka itu kan sudah tua, jadi harus banyak melakukan stretching dan perenggangan supaya otot-otot Ibu Priyanka yang tua itu bisa lebih lemas. Bu Hilda, saya datang ke sini untuk ikut senam, bukan untuk dihina-hina. Lagi pula saya itu belum tua. Kalau saya tidak perlu terlalu banyak stretching karena saya sudah biasa melakukan hal seperti ini sejak saya muda. Bu Hilda, saya kesini itu untuk ikut senam, bukan untuk mendengarkan kisah kesuksesan Bu Hilda. Wah, Non Priti cantik sekali. Non Priti memang pantas jadi model. Iya loh nak, ibu juga senang sekali akhirnya ibu bisa menyaksikan iklan kamu di televisi. Tuh lihat kamu cantik banget tuh. Itu semua karena bakat alam yang kamu miliki. Dan kamu harus berterima kasih sama Allah atas karunia yang begitu besar. Ya? Aku mau berterima kasih sama ibu. Karena atas semua doa-doa ibu, akhirnya aku berhasil seperti ini. Dan aku juga berterima kasih sama Kak Najwa. Karena tanpa dia, aku pasti masih bukan siapa-siapa. Iya itu benar. Kak Najwa itu begitu sayang sama kamu. Dulu ya waktu kamu di rumah sakit tuh gak sadar kamu koma itu Kak Najwa itu tidak kenal lelah nungguin kamu terus. Iya, makanya aku ingin membalas budi sama Kak Najwa. Kamu memang anak yang baik sayang. Ibu bangga sama kalian berdua. Iya Bu, besok aku ingin ketemu sama Kak Najwa. Aku pengen berterima kasih sama dia. Boleh kan Bu? Ya tentu saja boleh dong sayang. Tapi kamu juga gak boleh lupa berterima kasih sama Dion. Iya, aku juga ingin berterima kasih sama Dion. Kamu tahu nggak kalau Dion itu suka perhatiin kamu? Kayaknya Dion suka sama kamu. Ya Non, saya perhatikan Mas Dion kayaknya ada rasa-rasa gimana gitu. Tapi kalau menurut Ibu, Dion itu lebih baik dari Rehan. Aku akan coba untuk membuka hati aku untuk Dion. Oke, kalau begitu soal pembayaran nanti
setelah 2 hari dari perjanjian kita ini ya. Terima kasih ya Pak Aldi. Sama-sama. Tapi maaf ya Pak, kenapa Pak Aldi tidak memakai nama Bapak sendiri? Kebetulan Dion ini adik saya sendiri. Oh begitu. Semoga nanti butik ini bisa berkembang ya Pak. Karena dikelola sama orang yang mengerti bisnis. Pasti. Saya lihat-lihat dulu. Ya silakan. Minta nasi dong. Ini dia. Terima kasih. Oh ya, aku tadi dapat telepon dari teman SMP aku. Dia pengen ngejual butiknya yang ada di Kemang. Katanya sih mau pindah ke luar negeri. Cuman aku lagi hitung aja untung ruginya. Kan lumayan ya. Kalau beli butik kayak gitu terus aku bangun kantor, mungkin bisa ada profitnya juga. Tapi kenapa harus dijual? Katanya sih pengen ikut suaminya ke luar negeri. Padahal teman kamu kan bisa ya bayar orang untuk mengelola butiknya itu daripada dijual. Mungkin karena belum ketemu orang yang tepat kali. Makanya daripada rugi kan mending dia jual. Aku lagi mikir, istri aku kan model. Mungkin kamu berminat mengelola butik? Ya anggap aja ngisi kekosongan kan? Kayaknya enggak deh. Aku pengen lebih fokus ke foto model. Lagian aku juga pusing kok harus ngurus ini itu. Ntar lagi kan aku harus ngurus anak kita. Najwa, mungkin kamu berminat mengelola butiknya? Emangnya kamu ada minat mengelola butik? Atau mungkin ngejalanin bisnis butik? Tadi pagi dia bilang padaku, dia berminat untuk membuka toko baju muslim. Itu ide yang bagus. Gimana, Najwa? Kayaknya ini bagus buat kamu. Apa kamu mau? Aku sih mau aja selama suami aku mengizinkan. Ya, tentu. Kenapa tidak? Makasih, Ri. Yaudah, habis kita makan, nanti aku telepon teman aku, siapa tahu kamu yang kelola sendiri, ya? Apa ini strategi Aldi aja untuk membantu Najwa? Beberapa waktu lalu kan Najwa menolak harta yang diberikan Aldi kepadanya. Astagfirullah, suara apaan tuh? Siapa kamu? Tunggu! 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 Berhenti! Berhenti! Kurang ajar. Awas aja kau sampai ketangkap. Tapi siapa orang itu ya? Sepertinya dia ada yang lempar sesuatu tadi. Pembunuh Papi? Apa ini maksudnya? Papi meninggal karena bukannya kecelakaan. Ada apa? Tadi Mami dengar ada suara berisik. Aku juga nggak tahu, Mi. Aku nggak bisa ngejar orang itu, tapi dia ngelemparin paket dan isinya CD. Jangan-jangan itu CD yang berisi informasi tentang kematian Mas Haryo. Gimana kalau itu benar? Berarti rahasia kematian Mas Haryo akan segera terbongkar. Kasih situ sama Mami. Kamu nggak usah lihat ini. Nggak perlu. Mei, aku harus tahu apa yang ada di dalam CD ini. Apa jangan-jangan Mami tahu sebenarnya apa yang terjadi? Dan itu ada di dalam CD ini juga. Mami nggak tahu, tapi Mami yakin ini pasti teror. Dia sengaja mau takut-takutin keluarga kita, Kalau ini teror, aku harus tahu apa ini benar-benar teror atau fakta. Sini,
Aku harus lihat. Mami, kita harus buktiin ini semua. Mami mau sih tiap hari diteror? Ini apa-apaan ini? Tuh kan, Mami bilang juga apa ah? Ini cuma teror. Buktinya kayak gini isinya. Tapi di catatan paket itu ditulis. Maksud kamu catatan apa ah? Apa isinya? Aku bisa saja memberikan rekaman yang asli sama Aldi. Tapi aku masih ingin bermain-main dengan kalian. SMS dari siapa, Mi? Apa dari peneror itu? Biasa orang iseng minta sumbangan, nawar-nawarin produk. Mami tenang aja. Bagaimanapun caranya, aku akan membongkar semua teror ini. Udah terlalu banyak teka-teki di rumah ini.